Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagas Diosoto. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok kami. Dan nama dari kelompok kami yaitu ada saya Bagas Diosoto, Mas Edo Bagus Setiawan, Mbak Yuvita Ayusa Putri. Untuk materi kali ini ada pengetahuan teater. Jadi pengetahuan teater itu ada definisi teater, sejarah singkat teater, teater barat, asal mula teater, teater Yunani klasik, teater Romawi klasik, dan teater abad pertengahan. Untuk definisi teater itu, teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan. Dalam perkembangannya, teater diartikan sebagai segala hal yang dipertunjukkan dalam sebuah panggung di depan orang banyak. Seperti itu ada ludruk, wayang wong, ketoprak, dan lain-lain. Di sini ada seorang tokoh yang memberikan formula membuat sebuah teater menurut Harimawan tahun 1993. Ada 4M. M pertama menghayal, M kedua yaitu menulis, M ketiga memainkan, dan M keempat menyaksikan. Dari M1 menghayal, sebelumnya kita itu menghayal untuk membuat sebuah cerita atau ide yang kita temukan, yaitu lanjut ke menulis, M2. Dari ide yang kita dapatkan itu ditulis dalam sebuah kertas untuk masukkan sebuah naskah teater. Kemudian M ketiga itu dari naskah tersebut kita mainkan di atas panggung dan dipertunjukkan kepada orang banyak. Dan itu ada M4 yaitu menyaksikan tersebut. Ada orang yang menyaksikan sebuah teater dari panggung yang ditonton gitu, seperti itu. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk teman saya. Sejarah singkat teater. Asal mula teater. 1. Berasal dari upacara agama primitif. 2. Berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburnya. 3. Berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Rendra dalam Seni Drama untuk Remaja 1993 menyebutkan bahwa naskah teater tertua di dunia yang pernah ditemukan ditulis seorang pendeta Mesir, Aiker Nefer, di zaman peradaban Mesir kuno kira-kira 2000 tahun sebelum Tarik Masehi. Pengarang teater Yunani klasik yaitu 1. Aeschylus 525 sampai sebelum Masehi. 2. Sophocles 496 sampai 406 sebelum Masehi. 3. Euripides 484 sampai 406 sebelum Masehi. 4. Aristophanes 448 sampai 380 sebelum Masehi. 5. Menander 349 sampai 291 sebelum Masehi. Ciri-ciri khusus pertunjukan teater pada masa Yunani kuno. Pertunjukan dilakukan di amphitheater, sudah menggunakan naskah lakon. Seluruh pemainnya pria, bahkan peran wanitanya dimainkan pria dan memakai topeng, karena setiap pemain memerankan 6 lebih dari satu tokoh. Cerita yang dimainkan adalah tragedi, yang membuat penonton tegang, takut, dan kasihan, serta cerita komedi yang lucu, kasar, dan sering mengkritik tokoh terkenal pada waktu itu. Selain pemeran utama, juga ada pemain khusus untuk kelompok kur, penyanyi, penari, dan narator, atau pemain yang menceritakan jalannya pertunjukan. Teater Romawi klasik. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi oleh Brokat tahun 1964. Pertunjukan ini dikenalkan oleh Livius Andronicus, seniman Yunani. Teater Romawi merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunan. Bentuk-bentuk pertunjukan yang terkenal di zaman Romawi klasik adalah: yang pertama, tragedi. Satu-satunya bentuk tragedi yang terkenal dan berhasil diselamatkan adalah karya Lucius Annaeus Seneca 4 sebelum Masehi sampai 65 Masehi. Yang kedua, tema cerita seputar hubungan antara alam kemanusiaan dan alam gaib. Yang ketiga, farce pendek. Farce atau pertunjukan jenaka
sejak abad 1 sebelum Masehi menjadi bagian sastra dan menjadi bentuk drama yang terkenal. Yang keempat, mime. Mime muncul di zaman Yunani sekitar abad 5 sebelum Masehi dan kemudian masuk Romawi sekitar tahun 212 sebelum Masehi. Selanjutnya yaitu teater abad pertengahan. Dalam tahun 1400-an dan 1500-an, banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristen. Drama-drama dibuat berdasarkan cerita-cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut pagean dan ditarik keliling kota. Ciri-ciri teater abad pertengahan adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, drama dimainkan oleh aktor-aktor yang belajar di universitas sehingga dikaitkan dengan masalah filsafat dan agama. Yang kedua, aktor bermain di panggung di atas kereta yang bisa dibawa berkeliling menyusuri jalanan. Yang ketiga, drama banyak disisipi cerita kepahlawanan yang dibumbui cerita percintaan. Yang keempat, drama dimainkan di tempat umum dengan memungut bayaran. Dan yang kelima, drama tidak memiliki nama pengarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Edo Bagus Setiawan dan rekan saya Juvita Ayu Saputri dan Mas Bagas Dwi Hastoto pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.